Recording in progress. Ini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian kita dengan baca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi fadlid darain amin. Qala faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Pasal baru ya tentang al-jiddi, tentang kesungguhan, wal muwazabati dan tentang ketekunan, wal himmati dan semangat. Jadi dalam belajar itu selain perlu guru, perlu juga semangat. Semangat, kesungguhan, ketekunan dan semangat. Jadi kalau enggak sungguh-sungguh nggak bisa. Kalau enggak tekun juga nggak bisa. Kalau nggak semangat juga nggak bisa. Jadi tiga-tiga ini harus dipenuhi oleh kita. Tsumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Kemudian mesti minal jiddi, daripada al jiddi, kesungguhan, wal muwadhabati dan ketekunan, wal mulazamati dan mulazamah, ya terus ya berguru gitu, mulazamah, jadi nggak memisahkan diri dari guru. Di talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu mesti sungguh-sungguh, mesti tekun, dan mesti terus berhubungan dengan gurunya supaya dapat ilmu. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani. Itu ada isyarat dalam Al-Qur'an.
Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka orang-orang yang jahadu fina, ya, yang bersungguh-sungguh, ya, berjuang. Jahadu fina, berjuang untuk apa? Untuk apa? Meraih kebaikan, ya, di jalan Allah. Fina ay fi sabilina, di jalan Allah, di jalan kebaikan. Siapapun yang berjuang di jalan kebaikan, lanahdiyannahum subulana. Nanti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Jadi nanti ada banyak jalan untuk sampai, bukan satu jalan, tapi jalannya banyak. Jadi kemanapun kita melangkah, kalau tujuannya baik, nanti Allah akan berikan petunjuk. Oh, lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini bisa, gitu ya. Wa qaulihi ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dan firman Allah Ta'ala yang lain, wahai Yahya khudhil kitaba biquwwah, ambillah kitab itu, ya, pelajarilah kitab itu biquwwah. Itu dengan kekuatan, maksudnya dengan keseriusan. Ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Yahya, ya, di khudhil kitaba biquwwah, ambil, maksudnya pelajari kitab itu dengan kuat, dengan serius. Dan waktu itu Nabi Yahya masih kecil. Ya, wa atainahul hukma sobiyya. Bilang gitu kan? Kami berikan hukum, kami berikan ilmu. Ketika itu Yahya masih kecil, masih sobiyya. Masih ya, kalau dalam ilmu fikih itu yang dibilang sobi itu umur di bawah 2 tahun itu namanya sobi. Tapi mungkin Nabi Yahya pokoknya masih kecil lah waktu itu. Udah diajarin, dikasih isyarat untuk apa? Serius belajar. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, man talaba syai'an wajadda wajada. Bacanya gitu ya. Man talaba syai'an wajadda wajada. Yang kedua, jadanya enggak pakai, wajadanya enggak pakai tasdid, tapi yang pertama pakai tasdid. Man talaba syai'an, barang siapa yang mencari sesuatu, wajadda, dan dia bersungguh-sungguh, wajada, jawabannya dia pasti dapat. Ya. Lalu kalau kita biasa ngedengarnya apa? Manjadda wajada. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat. Ini kalau dalam bahasa kitab Az-Zarnuji, man talaba syai'an wajadda wajada. Wa man qara'al baba walajja walaja. Ya. Dan barang siapa yang mengetuk pintu, walajja, dan dia terus saja gitu ya, terus nggak berhenti mengetuk pintunya. Apa jawabannya? Walaja, dia bakal masuk ke dalam rumah itu, masuk ke dalam ruangan itu, terus nanti lama-lama dibukain pintunya. Kalau dia rajin ngetok pintu, nanti lama-lama dibukain. Terus aja ketok pintu rumah, pasti lama-lama juga dibukain. Wakilah, dan dikatakan juga biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma tata'anna, seukuran lelahmu, gitu deh ya, gampang ya. Biqadri ma tata'anna, seukuran lelahmu, tanalu ma tatamanna, kamu akan dapatkan apa yang menjadi keinginanmu. Jadi sesuai lelah kita. Kalau kita semakin lelah dalam perjuangannya, maka keinginan yang kita dapatkan itu akan semakin besar. Ya, sesuatu yang kita hasilkan akan semakin besar. Ya, tapi kalau kelelahannya biasa-biasa saja, ya kenikmatannya juga biasa-biasa saja. Ya. Jadi orang yang terus latihan apa saja gitu kan capek. Dia misalnya misalnya belajar syufu lah ya, belajar bela diri, latihan apa? Mukul batu. Mukul batu pertama nggak pecah. Tapi terus saja latihan sampai lama-lama antar batu itu pecah. Kayak pernah saya lakukan gitu. Ya, yang pernah nonton video saya di IG saya itu.
patah batu itu, ya, karena batunya udah patah. Ya, jadi apa namanya? Pokoknya terus, lama-lama bisa. Ya, yang tadinya batu itu keras, tapi karena sering latihan akan bisa apa namanya dihancurkan. Karena terus, tapi kalau dia baru segitu aja udah kayaknya susah, nggak bisa. Itu juga belajar. Belajar itu capek. Ya, dibilang belajar capek memang capek. Tapi ketika kita banyak capek, ya, kita ngafalin, ulang-ulang pelajaran, bangun malam, apa aja kita kerjain, wah itu nanti kalau udah dapat ilmu tuh nikmatnya, wah lebih dari dapat duit. Orang dapat duit nikmat, ya nikmat nggak dapat duit, nikmat ya. Saya juga ngakuin, saya juga masih doyan duit. Ya. Kita dapat uang itu nikmat, tapi dapat ilmu itu lebih nikmat. Apalagi kita udah capek nyari nggak ketemu, tiba-tiba ketemu, wah itu nikmat betul, ya nikmat betul. Jadi kita lagi belajar nggak paham, lama-lama kita pelajari ulang-ulang lagi sampai akhirnya Allah kasih paham. Wah itu nikmatnya, wah rasanya udah nggak kebayar deh. Ya, jadi makanya orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu tuh nggak mau ditukar sama apa-apa. Ya, ilmu itu udah paling tinggi nikmatnya. Makanya kemarin kata Ustadz Ilham sore-sore kan, bahkan ada orang-orang yang sampai nggak nikah. Ya, karena apa? Saking nikmatnya dengan ilmu, ya. Tapi kalian nggak usah gitu ya. Jangan nanti saya udah nggak mau nikah. Nah, akhirnya nikah enggak, jadi ahli ilmu juga enggak. Jangan. Ya. Jadi apa namanya? Ada memang mereka udah terlalu nikmat ya. Imam Nawawi sangat nikmat dengan ilmu sehingga nggak sempat nikah. Dan beliau memang umurnya nggak panjang, cuma sampai 45 tahun mau wafat. Ya. Jadi terlalu nikmat dengan ilmu. Ila dikatakan yahtaju fit ta'allum wa tafaqquh ila thalathatin. Ya, butuh dalam atau dibutuhkan dalam belajar dan tafaqquh itu pada tiga unsur, 3 orang. Jadi 3 orang ini harus berperan dalam belajar kalau pengen berhasil. 1, al-muta'allim, murid yang belajar. Jadi kalau pengen berhasil proses pendidikan itu 3-tiganya harus serius. Pelajarnya harus serius. Kalau pelajarnya nggak serius, ya gagal. Ya dari pelajarnya nggak mau serius, nggak bisa. Wal ustad, guru. Ustadznya harus serius. Kalau ustadznya nggak serius, nggak bisa juga. Ustadznya main-main, nggak serius ngajarnya. Kalau pengen ngajar, kalau enggak. Atau pokoknya nggak perhatian, ya nggak bisa juga. Wal ab, in kana fil ahya, dan orang tua, bapak, ibu kalau masih ada, kalau masih hidup. Jadi ini mesti 3-tiganya nih. Kalau seandainya anaknya serius, ya muridnya serius, gurunya serius, orang tuanya nggak serius, ya nggak bisa, nggak akan berhasil. Ya orang tuanya bodo amat, cuek. Udah yang penting saya udah masukin ke pesantren, udah bayar tiap bulan, di rumah mau gimana aja, mau sholat kayak nggak sholat, yang penting saya udah. Nah itu nggak perhatian orang tuanya namanya. Jadi orang tua meskipun udah memasukkan anaknya ke pondok, dia harus perhatikan pendidikan anak, ibadahnya di rumah, terus perhatiin supaya proses itu ada sinergi, kerjasama antara pihak guru dan orang tua. Atau orang tuanya udah serius, anaknya serius, gurunya nggak serius, nggak pernah ngajar gurunya, gitu kan? Ngajarnya juga asal-asalan, nggak ada target untuk bisa memahamkan kepada muridnya. Pokoknya asal masuk aja, datang, hadir, absen, ngajar, pulang, tiap bulan dapat gaji. Gitu. Ya guru-guru pragmatis yang nggak punya semangat untuk mendidik murid-muridnya. Guru yang cuma jadi tukang ngajar, bukan jadi pendidik, bukan jadi pejuang, ya nggak bisa. Atau orang tuanya serius, gurunya serius, anaknya nggak serius, bolos melulu. Ya, kalau lagi belajar ada aja alasannya, ya pura-pura sakit lah, ya, giliran main pingpong sehat. Misalnya, ya, misalnya nih, ini bukan di sini mah nggak ada, ya. Ada di sini, masya Allah semuanya sehat. Tapi giliran lagi belajar ada aja, kemana nggak datang, panas. Giliran main pingpong langsung adem, sehat semua. Main futsal semangat lagi. Giliran ngaji i'rab, waduh, langsung auto pusing. Giliran ada acara-acara yang lain, apa misalnya makan-makan, wah langsung sehat lagi. Perpulangan
Langsung sehat. Wah, langsung yang tadinya panasnya 40 derajat langsung turun menjadi 36 normal. Pokoknya sehat mendadak. Jadi harus serius, murid itu harus serius belajar. Ya, sakit, ya kalau cuma sakit-sakit dikit mah belajar udah, jangan libur-libur. Harus serius, ulang-ulang pelajaran, baca lagi begitu. Kemudian ansyadani Syekhul Imamul Ustaz Sadiduddin As-Sirazi rahmatullah alaihi lil Imam Syafi'i. Menasyidkan aku, menyajikan nasyid kepadaku, menyampaikan nasyid kepadaku Syekhul Imam Al-Ustaz Sadiduddin As-Sirazi rahmatullah alaihi lil Imam Syafi'i. Ya. Milik Imam Asy-Syafi'i. Ya. Apa al-jiddu? Kesungguhan itu yudni kulla amrin syasi'i. Akan mendekatkan sesuatu tiap perkara yang jauh. Ya, jadi kesungguhan itu akan mendekatkan setiap perkara yang jauh. Ini sesuatu jauh, tapi karena kita sungguh-sungguh kita tetap sampai. Tuh, ada orang yang bisa sampai ke puncak gunung apa? Himalaya, Everest. Jauh apa dekat? Jauh, tapi karena dia punya kesungguhan sampai juga. Meskipun jauh dia sampai. Ada orang yang bahkan apa? Pergi haji naik sepeda. Ya, ada tuh dari negara mana? Inggris apa dari mana? Ada yang jalan jauh, sampai juga. Jauh, kok bisa sampai? Karena ada al-jiddu, ada kesungguhan, serius. Sampai. Ya. Kalau ada kesungguhan sampai. Ya. Ada orang yang mau melamar seorang gadis, rumahnya jauh. Tapi karena sungguh-sungguh sampai juga. Nah, kalau dia nggak sungguh-sungguh nggak jadi lah. Ya. Sampai tuh, rumahnya jauh. Ya, rumahnya di atas gunung. Ya, jauh gitu kan, tetap aja sampai. Hujan, panas, sampai. Nggak peduli hujan, nggak peduli panas, sampai pokoknya. Itu baru jiddu. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Al jiddu, kesungguhan itu akan yaftahu, membuka kulla babin mughlaqi. Setiap pintu yang tertutup. Pintu yang tadinya tertutup, kalau kita sungguh-sungguh akan terbuka juga. Bisa akan sampai kita. Kalian kan belajar sejarah ya. Waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel kan lautannya digembok. Ya enggak? Lautannya digembok kan? Apa yang dilakukan? Perahunya ditarik lewat daratan kan? Tetap, jadi pintunya ada aja jalan. Meskipun nggak bisa lewat lautan ya, karena digembok ada. Akhirnya itu disuruh ditarik lewat daratan, sampai akhirnya masuk. Karena sungguh-sungguh. Coba kalau gembok ya, tadi pulang aja pulang. Kira-kira Konstantinopel takluk nggak? Ya enggak lah. Udah kita pulang aja, mendingan kita ngeliwat. Misalnya gitu, Muhammad Al-Fatih pikirannya kayak begitu, nggak jadi itu Konstantinopel ditaklukkan. Tapi dia ketika udah dari awal menggantikan ayahnya, dia bilang kita taklukkan Konstantinopel. Itu. Dan gurunya itu Syekh Ak Syamsuddin mengingatkan terus. Ya, Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh pasukan yang terbaik. Pemimpinnya pemimpin yang terbaik. Kamu ini yang saya yakin jadi penakluknya. Begitu. Jadi meskipun susah, tertutup, masuk. Bisa. Ya, nggak ada masalah. Wa haqqu khalqillahi bil hammi mru'un dzu himmatin yubla bi 'aishin dayyiki. Wa haqqu khalqillah bil hammi, dan orang yang paling pantas untuk merasa sedih, ya, merasa bingung, merasa sedih gitu ya. Siapa? Imru'un, seorang dzu himmatin, yang punya semangat tinggi, tapi yubla bi aisyin dayyiki, dia diuji dengan kehidupan dunia yang sempit. Maksudnya dia punya semangat tinggi, pengen belajar sungguh-sungguh, tapi secara ekonomi nggak mampu. Orang tuanya bukan orang kaya, orang tuanya bukan orang mampu. Akhirnya ujiannya banyak, ya, ujiannya banyak. Tapi kalau dia tetap belajar, dia bisa sampai.
Dan ulama-ulama kita dulu itu banyak yang bukan orang kaya, orang miskin. Imam Syafi'i itu bukan orang kaya. Ya, saya pernah cerita Imam Syafi'i itu dia saking miskinnya orang tuanya, Imam Syafi'i beli kertas untuk nyatet aja nggak punya. Ya, kita masih punya buku. Imam Syafi'i nulis nggak punya, kertas nggak ada. Sampai mainin ludahnya untuk dicatat di tangannya. Ya, begitu Imam Syafi'i, susah. Hidupnya bukan orang kaya, tapi serius sampai jadi ulama besar. Gitu kalau jadi gini, kalau memang pantas mengeluh, ini gampangnya gitu ya. Kalau memang ada orang yang pantas mengeluh hidup susah itu adalah orang yang hidupnya susah tapi dia punya keinginan untuk apa? Untuk belajar. Nah, sekarang kalau kalian orang tua kalian masih mampu nih sekarang dan kalian nggak susah. Kalian tinggal belajar. Di sini ada nggak yang belajar sambil dagang? Nggak ada kan? Semuanya udah ditanggung sama orang tua kalian. Orang tua kalian di rumah bekerja, terus dapat rezekinya buat bayarin sekolah kalian, buat mondok. Kalian nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin nyari uang, nggak mikirin usaha, udah fokus belajar. Tapi berapa banyak ada orang yang sambil belajar, tapi dia sambil dagang. Karena apa? Karena nggak mampu orang tuanya. Banyak kayak gitu. Jadi kalau pantas ngeluh tuh yang kayak begitu tuh, andaikan boleh ngeluh. Makanya kalau kita nih yang kayak begini nggak pantas ngeluh, malu kalau ngeluh. Kenapa? Orang tua masih mampu, cuma belajar aja ngeluh, nah itu nggak pantas. Harus sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan pernah ngeluh. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Saya pernah ngalamin hidup susah kayak gini, itu belajar dulu. Oh, kalau saya bikin novel hidup saya rame juga kayaknya. Iya, saya pernah dagang nasi uduk, pernah dagang air isi ulang. Waktu kuliah itu banyak sih. Kalau diceritain itu, wah bisa jadi novel bestseller. Beneran, saya waktu SMA tuh, udah lulus SMA mau kuliah kan orang tua saya nggak mampu. Orang tua saya bukan orang kaya, orang tua saya nggak mampu. Udah saya waktu itu udah hopeless, udah nggak pikir nggak bakal bisa kuliah. Dagang air isi ulang di terminal Kampung Melayu. Makanya saya kenal sama sopir-sopir di sana. Kenal saya sopir-sopir di Kampung Melayu itu. Kalau naik bis nggak pernah bayar. Kenapa? Orang sopirnya langganan makanan saya. Kalau tiap saya mau bayar gitu, saya mau bayar ke Ragunan misalnya atau ke Tanah Abang. Nih, kata dia sopirnya, udah pegang duitnya. Ya, enak dong. Nah, gila. Ya gitu kan, karena apa? Tiap hari nih Pak, makan di tempat saya. Makan nasi uduk, segala macam. Tiap pagi tuh. Ya, kemudian apa lagi? Sempet ojek. Sempet saya jadi ojek. Ya, ngojek payung kalau lagi hujan. Iya, pernah juga. Jadi kuli panggul, pernah. Ya, di Kampung Melayu kalau dagangan lagi sepi, ada apa namanya? Ada bis dari Tanah Abang Kampung Melayu itu, bis kuning. Dulu namanya bis sekolah, mengganti. Orang-orang pada bawa barang Tanah Abang kan gede-gede itu. Dia pengen ke dalam terminalnya, ibu-ibu suka berat kita. Bu, mau bawa Bu? Gotong itu barang itu. Bawa ke sampai dalam terminal, kasih duit deh 2.000. Waktu itu 2.000 lumayan tuh buat jajan. Ya, halal begitu. Ya, jadi jangan sedih, tapi kita belajar. Jadi paginya saya dagang, siang kuliah. Alhamdulillah. Ya, meskipun begini-gini, bukan orang kaya, tapi bisa jadi dokter juga kan. Ya, alhamdulillah. Kalian juga bisa gitu. Terus nggak pernah berhenti belajar. Kuliah, sambil dagang. Terus S2, S3, beasiswa. Nggak dibiayain sama sekali. Orang tua saya nggak ngeluarin uang untuk kuliah saya S2, S3. S1 juga saya ngumpulin uang aja. Dari dagang, dapat beasiswa, ya, beberapa kali dapat beasiswa. Ya, terus sempat kuliah di Libya, dapat beasiswa, dapat gaji, nah, uangnya saya kumpulin lagi. Begitu. Alhamdulillah. Jadi kesulitan hidup nggak menghalangi kita belajar kalau memang kita serius. Ya, mungkin nanti kapan-kapan udah dibikin novelnya. Ya. Tapi jangan dibikin filmnya nanti. Oke, wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi, dan di antara dalil, ya, dalil itu maksudnya bukti ya. 'Alal qada'i wa hukmihi, qada ketentuan Allah dan hukumnya, bu'sul labibi wa tibu 'aisyil ahmaki. Ya, bu'sul labib, orang yang cerdas tapi diuji dengan kehidupan yang sulit, itu namanya bu'sul labib. Labib itu artinya ulul albab. Dari kata ulul albab itu orang yang cerdas. Jadi ada orang namanya labib itu artinya cerdas. Bu'sul labib, orangnya cerdas tapi bu'sun, diuji dengan kehidupan yang susah.
Itu di antara sebagian takdir Allah, terjadi gitu. Orangnya cerdas tapi apa? Orang susah, keluarganya bukan keluarga orang kaya. Banyak tuh. Ya, banyak di media sosial beredar berita misalnya anak tukang becak jadi lulusan terbaik dari kampus ini. Anak tukang becak, tapi dia terus belajar. Sampai anaknya tuh kuliah lagi dapat keluar negeri lagi. Anak tukang becak, tapi serius. Sebaliknya, watibu aisyil ahmaki, dan betapa nikmat hidupnya orang-orang yang bodoh. Ada orang yang kaya, duitnya banyak, orang tuanya kaya nih, ya, anak sultan, crazy rich. Tapi karena dia terlena dengan kekayaan orang tuanya, akhirnya malas belajar. Banyak kayak gitu kan? Bapaknya kaya, ibunya kaya, tapi anaknya bodoh. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Dia pikir, bapak saya kaya, orang tua saya kaya, udah santai aja. Ntar kalau saya udah gede juga, udah pasti turun ke saya hartanya, nggak mau belajar. Banyak kayak gitu. Terjadi. Nah kita jangan. Jadi jangan suka bilang, bapak saya kaya. Iya bapaknya kaya, kita enggak. Ya, kita harus mau jadi anak siapa aja harus apa? Harus serius belajar. Dan itu terjadi banyak. Sunnatullahnya kayak begitu. Ada orang-orang yang pintar, tapi Allah uji dengan kehidupan susah. Sementara ada orang yang hidupnya kaya, enak, tapi males gara-gara main-main, foya-foya, hura-hura. Ya, kayak begitu. Itu ujian hidup juga sebenarnya. Cuma mereka nggak paham. Dikira ujian hidup itu cuma hidup susah. Hidup senang itu ujian hidup juga. Gitu. Lakinna man ruziqal hija hurimal ghina. Ya, akan tetapi orang yang dikaruniai akal itu kadang dihalangi dari kekayaan. Ya, jadi orang yang Allah kasih kecerdasan tuh kadang-kadang hidupnya susah memang. Banyak kayak gitu. Diddani, seperti dua hal yang saling bertolak belakang, berlawanan. Diddani yaftariqani, dua hal yang bertentangan, dua hal yang berlawanan, berbeda, ayyatafarruqin. Benar-benar berbeda. Maksudnya kayaknya memang gitu. Kayaknya memang Allah kasih, ini dia pinter nih, tapi hidupnya Allah kasih sengaja susah. Jadi akhirnya semakin memotivasi dia untuk berhasil. Karena apa? Kehidupan yang susah itu membuat dia nggak manja. Karena kadang-kadang ada orang kaya, tapi manja. Kenapa? Karena biasa difasilitasi oleh orang tuanya. Beli ini ada, punya ini, pengen ini, dapat langsung. Tapi orang yang miskin kan susah. Ya, mau makan aja susah. Akhirnya selama dia miskin tuh orang tuanya banyak puasa. Kan ada hikmah tuh. Hikmahnya jadi banyak puasa, ya, belajarnya lebih serius. Yang kaya karena fasilitasnya lengkap dibeliin gadget. Akhirnya nggak belajar main gadget dulu kan. Nah, itu terjadi. Ada orang miskin boro-boro gadget, bayar listrik aja susah. Gitu kan? Nah, itu kenapa? Jadi jangan berputus asa. Meskipun misalnya kehidupan kita susah. Orang tua kita bukan orang kaya, orang tua kita miskin, orang tua kita cuma orang elit, ya, ekonomi sulit, santai aja santai, nggak usah sedih. Ya, orang tua saya kan bukan orang kaya, biarin aja. Justru kita bersungguh-sungguh belajar, nanti apa? Allah angkat derajat kita, nama orang tua kita terangkat. Jadi jangan kecil hati. Oke. Wa unsyidtu li ghairihi, dan aku juga dibacakan nasyid yang lainnya. Apa? Tamannaita antum sia faqihan munaziran. Kamu berharap, kamu berangan-angan. Ya, tamannaita, kamu berangan-angan. Ya, kalau dalam bahasa Arab tamanni itu huruf laita. Ya, ada la'alla, ada laita. Kalau laita itu lit tamanni. Ya, oh, ya laitani kuntu turaba, gitu ya. Laita itu angan-angan jauh yang nggak akan tercapai. Tamannaita antum sia faqihan munaziran. Kamu berangan-angan pengen jadi seorang faqih, seorang yang ahli ilmu, munaziran yang pandai menyampaikan argumen, orang alim besar, bi ghairi anain, tapi nggak mau capek. Ya, bi ghairi ana, nggak mau capek, pengen jadi ulama, pengen jadi ahli ilmu, pengen jadi pakar ini itu. Kata ulama ini apa? Wal junun funun. Ya, gila emang macam-macam. Ya, wal junun funun. Gila memang macam-macam. Itu gila nggak begitu? Gila nggak? Orang pengen jadi ahli ilmu tapi nggak mau capek. Gila apa nggak? Ya gila itu namanya. Itu satu kegilaan. Pengen jadi ahli ilmu tapi nggak mau belajar. Al junun funun. Gila itu macam-macam. Ya.
Kok dibilang enak aja, saya gila. Nah, kalau nggak gila, belajar. Kalau seandainya pengen saya pengen jadi profesor. Terus belajar, males tidur aja. Ya nggak bisa lah. Ya, bukan jadi guru besar, ya, jadi badan besar ini. Ya, bukan jadi guru besar. Kalau mau jadi guru besar harus belajar. Ya, mau jadi guru besar tapi pengennya tidur mulu. Ya. Walaistaktisabul mali duna masyaqqatin, dan tidak bisa mendapatkan mendapatkan harta itu tanpa kesulitan. Tahammaluha, ya, yang harus dihadapi, yang harus ditanggung. Ya, kita pengen dapat duit, harus kerja nggak? Harus kerja nggak? Harus kerja kan? Kalau nggak kerja dapat duit nggak? Nggak bisa. Kali gitu, wah saya zikir aja di rumah dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Turun dari langit, gabruk gitu. Enggak lah, harus kerja. Ya, orang-orang yang pengen dapat uang nih, lebaran nih, pengen dapat THR. Ya, tahu THR nggak? Apa THR? Wah, apa? Kalau nggak kerja dapat nggak? Nggak dapat. Kalau kalian sih belum kerja lah, dikasih ntar sama orang tuanya. Ya. Tapi kalau orang yang nggak kerja di rumah, udah dewasa, nggak kerja, terus nanti dia berharap, bentar lagi nih, THR nih, hilalnya udah kelihatan. Ada hilal THR gitu. Bisa nggak kalau nggak kerja? Ya nggak bisa. Emang ente kerja di mana? Nggak kerja sih. Terus ya bentar aja dapat. Nggak bisa. Kalau yang kerja baru dapat THR. Kalau nggak kerja mana dapat. Jadi itu harta tuh. Ya, itu harta. Kalau pengen dapat harta harus kerja. Kerja. Ya. Fal ilmu kaifa yakun. Itu kata ulama, fal ilmu kaifa yakun. Ini kalau diterjemahin bebas, apalagi ilmu. Ya. Harta sama ilmu lebih tinggi mana nilainya? Ilmu. Untuk dapat harta harus capek. Apalagi dapat begitu. Ya. Ilmu sama harta nilainya tinggian ilmu, bukan harta. Ya. Sayyidina Ali pernah ditanya 10 pertanyaan. Mana yang lebih afdol, ilmu atau harta? Jawabannya, ilmu lebih afdol daripada harta. Kenapa? Ilmu yazid bil infak. Satu, ilmu kalau dibagiin nambah. Wal mal yankus bil infak. Harta habis kalau dibagiin. Ya, kita punya ilmu nih, bagi. Ilmu yang ada di kita hilang nggak? Nggak hilang, justru nambah. Berapa banyak yang dengar, ya itu sebanyak itu nambah ilmu kita. Yang dengar 100 orang, dari tadinya cuma 1, jadi 101. Kan gitu, tambah banyak. Tapi kalau kita punya uang, saya punya uang 1 juta. Ya, lalu saya bagi 100, habis nggak uang saya? Habis, gitu. Harta sama ilmu lebih tinggi ilmu. Ya. Kalau ilmu, apalagi al ilmu ya harus suka. Ilmu akan menjaga kamu. Wal mal, ya, wa anta tahrusul mal. Kalau harta kamu yang jaga. Kalau ilmu jaga kita, supaya kita nggak ketipu, kita ada ilmu. Oh ini nggak boleh nih. Oh ini hati-hati, ini orang penipu. Ya, ada nggak? Kalau nggak ada ilmu bisa ketipu nggak? Bisa ketipu. Dulu beberapa tahun lalu tuh ada penipu pengen nipu mertua saya di Kampung Melayu. Ditelepon ke rumah, dia bilang apa? Ini betul dengan rumahnya Burhanuddin, kan abang ipar saya namanya Burhanuddin. Iya betul. Ini orang tuanya, ya, ibu tolong ini anaknya kecelakaan. Ya, di jalan tadi tabrak mobil, kepalanya pecah, mau dioperasi. Butuh segera. Itu mertua saya udah kaget gitu kan ngedengar anaknya mau dioperasi dan harus butuh uang, segera harus ditransfer untuk biaya operasinya gitu. Kaget. Untung saya lagi main di situ. Istri saya ngomong, "Kenapa, Mah?" gitu. Terus saya lagi tidur di musola. Ya salah itikaf tidur, mimpi ketemu bidadari gitu. Lalu dibangunin nama istri saya itu. Yang bangun yang. Bangun gitu ya. Hani bangun Hani. Ya. Bangunin tuh saya sama istri saya itu. Dia bilang kenapa sih? Aduh lagi enak-enak mimpi ketemu bidadari. Yang tapi untung yang bunyi bidadari, jadi saya nggak marah. Akhirnya saya itu, tuh katanya ditelepon sama orang, Bang Buan katanya, Bang Buran ini kecelakaan gini-gini. Masa sih saya bilang, iya cepetan. Takut juga sih saya. Udah temen-temen jangan panik saya bilang. Saya telepon, abang ipar saya telepon. Telepon dia angkat. Halo, kenapa ya? Lagi di mana Bang? Bengkel, sehat. Sehat tuh. Kan penipu tuh. Akhirnya saya bilang ke mereka, udah bohong tuh penipu. Udah akhirnya apa?
Oh gitu, iya. Ini ngomong aja tuh memang. Sehat bang, sehat. Oh tadi ada yang telepon gini. Oh itu penipuan. Coba kalau kita nggak ada ilmu tuh, langsung transfer, ya kan? Akhirnya dia telepon lagi tuh. Telepon. Gimana pak? Udah transfer gini? Iya, iya, iya. Ngajak ngomong gitu. Ya. Lama-lama pulsanya habis. Ya, kita kerjain gantian. Sampai kapok deh. Besok kapok menipu. Nah, Ustaz ditipu, nggak bisa. Dakwah aja bagus hidupnya. Jadi untung saya lagi di situ tuh. Ya saya bilang ya Allah itu. Coba kalau kita nggak ada ilmu, kita kan tahu modus-modus penipuan gitu. Ya. Orang tua kita namanya orang tua nggak tahu mungkin ya. Kita tahu ini penipuan. Jadi udah alhamdulillah nggak ketipu kita. Karena ada orang yang bisa ketipu. Kawan saya pernah pulang ke kampung ya, ditelepon ke rumah istrinya, dibilang suaminya itu kecelakaan di jalan gini-gini, langsung tolong segera transfer karena gini. Bener ditransfer, itu semua tabungannya habis. Iya, tabungannya habis untuk apa? Begitu pas nggak lama suaminya pulang ditelepon, bang sehat loh. Tadi yang telepon siapa? Oh berarti itu penipu. Banyak kejadian kayak gitu. Ya, makanya hati-hati. Jadi ilmu itu lebih utama daripada harta. Ilmu jaga kita, tapi kalau harta kita jaga harta. Masa sih kita jaga harta? Iya. Coba kita kalau punya motor, jalan, pakai kunci gembok nggak? Supaya nggak diambil orang. Ya, cakramnya digembok, ya kan? Apalagi stangnya digembok kadang-kadang. Ya. Kalau perlu semuanya digembok. Mobil pakai alarm, ya nggak? Supaya aman kan? Rumah digembok, supaya pakai CCTV, supaya nggak ada maling. Itu kan kita jagain harta kita sebenarnya. Kalau ilmu, justru ilmu yang jagain kita. Makanya, jadi kalau harta saja, dapetinnya itu butuh dengan kesulitan, apalagi ilmu. Ilmu itu jauh di atas harta. Maka kalau capek dalam belajar, itu normal namanya. Ya, normal. Jadi jangan pernah ngeluh. Wa qala Abu Thayyib, dan berkata Abu Thayyib, ya, ini bukannya bapaknya Mas Thayyib, lain kan Thayyib, Mas Thayyib. Abu Thayyib kan Abu bapak ya, Thayyib bukan Mas Thayyib. Abu Thayyib ini ulama. Ya, walam ara fi uyubin nasi aiban. Kata Abu Thayyib apa? Saya tidak pernah melihat aib orang. Ya, di antara sekian banyak aib manusia itu, nggak pernah saya lihat yang lebih parah kanaksil qadirina 'ala tamam. Seperti kekurangannya orang yang mampu tapi nggak bisa menyelesaikan studinya. Ya, orang mampu nih, anak orang kaya, anak orang mampu, bapaknya banyak duit, tapi belajarnya gagal. Nggak naik kelas karena malas gitu ya, nggak lulus kuliahnya, akhirnya DO. Kenapa? Karena nggak selesai ya, itu bahaya. Itu katanya itulah aib yang paling memalukan. Banyak aib orang, kita banyak, masing-masing manusia punya aib, tapi bagi beliau katanya aib yang paling memalukan itu adalah orang kaya tapi gagal dalam studinya. Bukan karena apa? Karena malas. Padahal bapaknya, ibunya mampu membelikan fasilitas ini, itu mampu. Tapi dia nggak mau belajar, akhirnya gagal. Ya, kalau kuliah itu DO misalnya, karena kelamaan nggak dikerjain tugas akhirnya, sampai akhirnya waktunya habis. Lewat. Nggak lulus. Ya, atau naik kelas nggak. Atau bikin masalah aja. Di sekolahnya bikin masalah. Ibunya dipanggil mulu ke sekolahan, bikin masalah lagi. Kemarin nyontek, besokannya lagi cabut dari sekolah, macam-macam. Nah itu naksil qadirina 'ala tamam. Itu aib betul. Ya. Oke, wala budda li talib min saharil layali. Dan mesti penuntut ilmu itu dari bangun malam. Ini penuntut ilmu. Kenapa makanya di pondok itu disuruh tahajud? Begini, ta'lim ngajarin kita bangun malam. Ya, tapi bukan nonton Piala Champion. Ya, Madrid lawan Chelsea semalam. Ya, Madrid menang. Lolos ya. Ya. Sekedar info ya. Madrid kalah skornya, tapi karena kemarin udah menang 3, kalahnya 2 kalau nggak salah. Jadi menang agregat 3-2. Lolos ya. Kita ketemu Persija. Ya. Jadi bukan untuk bangun malam. Saya nggak nonton. Saya ngapain juga. Saya nggak nonton Madrid karena nggak ada Lionel Messi. Saya nggak nonton. Cuma dapat kabar aja di info. Jadi bangun malamnya bukan untuk nonton bola, tapi untuk apa? Tahajud, belajar, ya, bangun malam. Jadi di rumah juga nih kalau pas perpulangan ntar jangan nggak tahajud. Kalau pengen jadi ahli ilmu, jangan tahajudnya di pondok doang. Begitu di rumah, hore, bebas, nggak tahajud.
Kalau pengen dapat ilmu harus tahajud. Apa nih? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Sesuai dengan kesulitan, sesuai dengan kecapean kita, tuktasabul ma'ali, akan dicapai kedudukan yang tinggi. Ya, jadi kalau kita semakin capek, kita akan semakin tinggi kedudukannya. Capek. Ya, kan kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Apa namanya? Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. 2 kali disebut. Ya, jadi yang namanya kesulitan itu udah satu paket dengan kemudahan. Dibilang fa inna ma'al usri yusron. Susah dulu baru senang. Itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi kalau kita sekarang hidup itu sudah susah, nih kalian lagi belajar susah nih. Berarti tinggal menanti kemudahannya. Tapi kalau dari sekarang nggak susah, mudah, berarti tinggal nunggu kesusahannya. Jadi sekarang susah nih belajar, capek, hafalin, ulang-ulang, nulis, ngerjain tugas, itu capek. Tapi nanti tinggal menunggu kemudahan. Oh ternyata begini, oh paham, oh itu nikmat. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Ya, apalagi kalau ditinjau dari sisi bahasa Arab tuh. Al-usri di situ pakai alif lam. Yusron pakai tanwin. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab, al-ma'rifatu idza u'idat fahiya ainul ula. Isim ma'rifat alif lam yang pakai alif lam ya, kalau diulang berkali-kali dalam satu kalimat fahiya ainul ula, itu bendanya dia juga. Sama. Tapi wan nakiratu isim nakiroh yang pakai tanwin idza takarrarat atau idza u'idat, kalau diulang-ulang fahiya ghairul ula, dia bukan yang sama. Tadi al-usri disebut 2 kali, yusron juga dua kali. Tapi al-usri karena pakai alif lam, maka itu nilainya 1. Sama. Artinya apa? Berarti kesulitan yang dihadapi cuma 1. Tapi yusron disebut 2 kali, dua-duanya pakai tanwin, maka kemudahan yang akan didapat 2. Kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Capeknya cuma di dunia kita, tapi kemudahannya dapat 2. Itu. Makanya jangan males. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man ramal ula sahirul layali. Atau dalam riwayat wa man talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang ingin cari kedudukan yang tinggi, maka dia harus apa? Sahirul layali, bangun malam, begadang malam. Ngapain? Tahajud. Mutolaah pelajaran. Gitu ya. Jangan tidur aja malam. Bangun. Meskipun nggak bisa full, bangun malam. Ya. Kalau bisa lebih awal bangunnya, lebih lama lagi mutolaahnya ya lebih bagus. Ya. Tarumul izza. Kamu ingin mendapatkan kemuliaan. Summa tanamu laila. Kemudian kamu tidur malam. Yahusul bahro man talabal laali. Harus menyelam ke lautan orang yang pengen dapatkan mutiara. Jadi orang kalau pengen dapat mutiara bisa nggak mainnya di pinggir laut dong? Nggak bisa, nyelam. Begitu juga orang yang pengen dapat kedudukan tinggi, dia nggak bisa kalau nggak bangun malam. Maka kata ulama, tarumul izzatu matanamu laila. Kamu pengen dapat kedudukan tinggi, kemuliaan, tapi kamu maunya tidur. Ingat, orang yang pengen dapat mutiara aja harus menyelam. Nggak boleh santai-santai. Begitu. Uluwul ka'bi bil himamil awali. Ya. Ketinggian derajat, ya, kemuliaan itu bil himamil awali, dengan himmah yang tinggi, dengan semangat yang tinggi. Jadi kita pengen dapat kemuliaan di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah, itu harus ada himamil awali, dengan himmah semangat yang tinggi. Wa izzul mar'i fi saharil layali. Dan kemuliaan seseorang itu adanya pada bangun malam. Fi saharil layali. Bangun malam. Jangan malas. Taraktun nauma rabbi fil layali. Aku tinggalkan tidur. Ya, aku tinggalkan tidur, aku bangun malam. Rabbi, ayya Rabbi, ya Tuhanku. Fil layali, di malam-malamku. Setiap malam aku coba tinggalkan tidur. Di ajli ridhoka, ya maulal mawali. Hanya demi mengharap ridhomu, wahai Tuhanku. Ya, maulal mawali itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang maha tinggi.
Jadi kita mohon kepada Allah. Ini lagi masuknya apa? Ini lagi bicara syair tapi isinya doa. Ya. Fawaffiqni ila tahsili ilmin. Ya. Maka berikanlah taufik kepadaku ila tahsili ilmin untuk mendapatkan ilmu. Ya. Fawaffiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikanlah aku kepada puncak yang paling tertinggi. Puncak keilmuan maksudnya. Jadi kita mohon sama Allah, ya Allah, saya udah bangun malam nih. Ngapain? Li ajli ridhoka. Ya, kita pengen dapat ridho Allah. Kalau Allah ridho, nanti Allah kasih ilmu. Tinggi, bukan tanggung-tanggung. Faman romal ula min ghairi kaddin. Barang siapa yang mencari ketinggian, ya, mencari pangkat kedudukan yang tinggi, min ghairi kaddin, tanpa mau capek. Nggak mau capek, nggak mau lelah, maunya santai-santai, itu adha'al umra fi talabil muhali. Ya, itu sama aja dia buang-buang umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Ya, nyari sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena kalau pengen mulia ya harus apa? Harus bangun malam lah. Adha'al umra fi talabil muhali. Oh, ini kalau di sini dibalik ya. Adha'al umra dulu ya. Tolabul muhal. Oh, fawafiknya belakangan ya. Di sini di kitab yang ini fawafiknya itu belakang. Berarti syairnya kalau saya pakai teks yang ini duluan. Jadi kalau di sini berarti apa namanya? Setelah li ajli ridho kaya maulal mawali wa man romal ula min ghairi kaddin, gitu dulu ya. Wa man romal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Itu yang tadi. Terus baru fawafikni ila tahsili ilmin. Nah, itu yang terakhir ya. Jadi ya, berikanlah taufik kepadaku untuk mendapatkan ilmu, wa ballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikanlah aku kepada kedudukan yang paling tinggi. Nah, itu syair ya. Tentang apa? Bangun malam. Jadi bangun malam itu bagian dari proses pendidikan. Jadi kalau ditanya di pondok itu mulai pembelajarannya kapan? Ya 24 jam belajarnya. Bukan dari jam 7. Dari malam gitu udah bangun. Ya, itu belajar udah. Belajar apa? Belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengennya tidur, tapi kita apa? Kita bangun malam. Ibadah kepada Allah, nyari ridho Allah, bukan nyari siapa-siapa. Jadi bukan pengen supaya dipuji sama ustaz, dia bangun malam. Enggak, bukan itu. Cari ridho Allah. Jangan cari yang lain. Terus wakila, dan dikatakan lagi di sini, ittakhidhil laila jamala. Ittakhidhil laila jamala tudrik bihi amala. Jadikanlah malam itu seperti unta. Maksudnya seperti kendaraan. Jamal itu kan unta. Jadikanlah malammu itu sebagai kendaraan. Nah, kalau tujuan kendaraan itu dipakai buat apa? Buat menyampaikan kita ke tujuan kan? Nah, maka gitu. Malam itu anggap kendaraan kita. Untuk siapa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tudrik bihi amala, niscaya kamu akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Jadi kita bangun malam, mohon sama Allah, ya Allah, saya belajar, pengen ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Begitu terus, minta sama Allah, malam jangan males. Gitu ya. Wa qala al-musannifu, dan berkata musannif pengarang kitab ini, qad ittafaqa li nazmu fi hadzal ma'na. Cocok denganku nazom atau untayan syair berikut ini yang semakna. Apa? Man syaa ayyahtawiya amalahu jumala. Barang siapa yang ingin ya, ayyahtawiya amalahu jumala, dia mendapatkan gitu ya, cita-citanya semuanya, maksudnya dia pengen semua cita-citanya tercapai, kira-kira gitu maknanya. Falyattaqid lailahu fi darkiha jamala. Maka jadikanlah malamnya itu sebagai kendaraan untuk menyampaikan dia kepada tujuannya. Jadi ini syairnya beda tapi maknanya sama. Walhasil kita bangun malam. Aklil ta'amaka. Nah, ini caranya nih supaya bisa bangun malam. Aklil ta'amaka. Aklil ta'amaka artinya apa? Kurangin makan. Nah, jadi kalau udah malam itu jangan makan lagi. Supaya lapar. Kalau lapar bangun malamnya gampang. Ya, tapi kalau sebelum tidur makan Indomie, sebelum tidur makan banyak, akhirnya apa? Ngantuk, kenyang. Nah, kalau kenyang biasanya dibangunin malam agak susah. Ya, kay tahdha bihi sahar, supaya kamu dapat bagian untuk bangun malam.
Jadi kalau udah habis isya tuh udah jangan makan. Ya. Ada yang begitu? Alhamdulillah. 2 bungkus Indomie. Jangan makan udah kalau bisa gitu ya. Habis malam supaya perut kita kosong. Kalau perut kita kosong dibanguninnya gampang. Jadi kalau udah mau bangun malam jangan banyak makan. Kalau udah banyak makan udah susah deh. In syi'ta, jika kamu mau, ya sahibi, hai kawanku, antablughal kamala, untuk mencapai kesempurnaan. Sempurnaan apa? Maksudnya kesempurnaan ilmu. Dia dapat benar-benar tuntas, paham, benar. Nah, itu namanya kamala. Wakila, dan dikatakan lagi, man asharo nafsahu bil lail, faqad farraha qalbahu bin nahar. Barang siapa yang menjaga dirinya di malam hari, ya, maksudnya begadang di malam hari, faqad farraha qalbahu bin nahar, maka dia telah membahagiakan hatinya di siang hari. Kalau menurut penelitian modern, orang yang bangun sebelum subuh itu hidupnya lebih sehat daripada orang yang bangunnya sesudah subuh. Apalagi bangunnya sesudah duha, lain lagi. Ya. Makanya dibiasain bangun pagi hari. Bangun di pagi hari sebelum subuh tuh bangun. Saat-saat pagi itu kita sujud sama Allah itu sehat badan kita. Jadi kalau kita bangunnya kesiangan, waduh itu susah tuh. Jangan. Kalau Imam Ghazali bilang kalau orang bangun udah waktu subuh itu maghrur. Masih subuh, belum habis waktu subuh. Udah azan baru bangun, itu maghrur. Ya, ketipu dengan dunia ini. Makanya harus biasain bangun sebelum subuh. Minimal bisa sholat tahajud 2 rakaat aja. Minimal tuh. Kalau bisa kalau mau lebih bagus, ya lebih banyak. Kalau mau caranya tuh di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali jelasin tuh cara-cara bangun malam, bagaimana cara bagi. Ada yang mau coba lagi cara yang lain, Imam Ghazali ajarin kalau mau bangunnya tengah malam. Bangunnya tengah malam, ya. Misalnya katakan bangunnya jam 1 bangun atau jam 2. Bangun malam tuh ibadah, sholat, tahajud, mutolaah segala macam. Terus nanti dia boleh tidur lagi tuh. Jam 3 lah dia tidur. Jam 3 dia tidur. Terus nanti sebelum subuh dia bangun. Nah, bisa nggak gitu? Bablas rata-rata. Ada yang Imam Ghazali di Ihya ngajarin salah satu tidur yang menarik tuh kayak gitu. Jadi bangunnya malam, lebih awal bangunnya. Bangun dia tahajud segala macam. Terus nanti boleh tidur lah. Sebelum subuh tuh dia tidur sebentar. Jam 3 dia tidur. Ya, sampai menjelang subuh bangun lagi. Supaya apa? Kalau begitu nanti habis subuhnya nggak ngantuk lagi. Ya. Tapi kalau rata-rata kita begitu gimana? Bablas. Wis 12. Bangunnya duha. Ya. Dan itu kata Imam Ghazali itu kalau di Ihya itu waktu-waktu gitu tuh. Itu waktu apa? Waktu mukasyafah. Allah bisa ungkap banyak ilmu buat para penuntut ilmu di situ. Kalau seandainya dia tidurnya kayak gitu. Ya. Kalau mau tapi berat ya. Rata-rata bablas deh biasanya. Biar pakai alarmnya nyala dimatiin. Oke. Alarmnya nyala. Tidur lagi. Ya, udah lanjut ya. Oke. Dikit lagi deh. Wala budda li talibil ilmi minal muwadzabati 'ala darsi. Dan mesti penuntut ilmu itu mengulang-ulang pelajaran. Muwadzabah 'ala darsi. Sungguh-sungguh tekun belajar. Wattakror fi awalil lail wa akhirih, dan mengulang-ulang pelajaran di awal malam dan akhirnya. Awal malam itu ba'da maghrib. Ya, dari mulai ba'da maghrib boleh, ba'da isya oke mulai. Sampai akhir malam, dan akhir malam berarti sebelum subuh. Makanya bangun malam, tahajud langsung buka bukunya yang belum butuh. Nah, di situ tuh waktu lagi enak banget untuk dapat ilmu. Fa inna ma baina isya'ain wa waqti sahur waktu mubarak, karena waktu antara dua isya itu maksudnya antara maghrib dan isya. Waktu sahur dan waktu sahur itu waktu mubarak, waktu yang penuh berkah. Jadi kalau kita bisa mutolaah ilmu di situ, nah ini dapat berkah ilmu. Dikit tapi berkah jadi banyak. Qila fil ma'na syi'run, dikatakan dalam makna yang sama satu syair, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyiril wara'a, jagalah sikap wara', ya, perhatikan sikap wara', apik, pandai jaga diri, jangan maksiat, jangan berbuat dosa. Lagi belajar jauhin.
Wa jannibin nauma. Jannibin nauma. Jauhin tidur. Jangan banyak tidur. Jadi santri jangan banyak tidur. Ya. Maksudnya jangan banyak tidur, ya malam bangun. Watrukis syaba'a. Watrukis syiba'a. Dan tinggalkan banyak kenyang. Makanya banyak puasa. Ya, makanya disuruh puasa Senin, Kamis. Pada puasa nggak Senin, Kamis? Puasa. Kecuali pas ngecor. Pas ngecor suka melobi Mas Toyib. Mas Toyib kalau bisa ngecornya hari Senin. Jadi nggak puas. Berarti kalian ulul albab, ya. Ahli lobi. Puasa, biasakan puasa. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu banyak makan. Insya Allah badan sehat lebih enak, ya. Kalau mau puasa Senin Kamis bagus, atau mau puasa Daud, lebih bagus. Ya, puasa Daud. Ya. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari. Saya merasakan enak puasa Daud. Ya. Kemarin saya ngisi kajian siang zuhur di Telkom, di Bea Cukai di Jakarta. Ada jamaah yang udah lama nggak ketemu, semenjak Covid nggak pernah ketemu. Pas dia ngelihat saya, kamu udah ngobrol selesai itu, Ustaz kok badannya kecilan ya katanya. Dulu badannya besar, sekarang kecilan. Iya, alhamdulillah. Dan cakepan. Itu tambahan dari saya. Maksudnya lebih seger kata dia gitu. Kalau dulu badan saya dulu sempat besar. Ya, cuman begitu ada kurang sehat, saya coba puasa. Dan lebih sehat, lebih enak sekarang. Coba deh, ya, yang apa? Yang badannya overload gitu ya. Misalnya coba puasa krom, nanti insya Allah kalau kamu puasa, sekarang lu udah ganteng, ya. Kalau udah puasa nanti tambah ganteng. Wow, itu artis-artis Hollywood lewat sama krom. Oh, kalah gantengnya. Tahu-tahu orang pangling. 10 tahun lagi ngeliat Akrom, kok beda? Perasaan dulu Akrom bulat, sekarang kok lurus. Iyalah, mustaqim, ya, lurus. Jadi badannya harus dijaga, ya, harus dijaga supaya apa? Supaya sehat. Jangan banyak makan. Kita banyaknya makan ya malah. Dawim ala darsi. Istiqomah, teruslah belajar. La tufarikhu, jangan berpisah. Maksudnya jangan tinggalkan ilmu, jangan berhenti belajar. Makanya libur itu nggak ada dalam konsep Islam, itu nggak ada libur. Ya, nggak ada libur. Perpulangan itu bukan libur. Ini perpulangan udah hore-hore aja. Perpulangan itu bukan libur, tapi cuma pindah belajar. Karena prinsip kita itu Rabbi zidni ilmu. Kita tiap hari harus tambah ilmu. Meskipun sebentar. Jadi ketika pulang nanti jangan sampai benar-benar nggak nentuh ilmu, ya. Tetap pulang gimana aja, belajar, baca lagi bukunya, ulang-ulang lagi supaya ilmunya lekat sama dia. Jadi kalau dia nggak pernah berpisah dengan ilmu, maka ilmu itu akan terus bersama dia, kemana aja dia ada. Jangan bisa. Fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Ilmu itu dengan belajar akan semakin tegap, akan semakin tinggi. Kalau nggak belajar, ya hancur. Kita udah belajar lama, pulang 2 minggu nggak pernah belajar lagi, blank. Begitu masuk disuruh i'rab, mubtadaun majrurun, error. Ya. Kenapa kok? Perasaan majrur ya, mubtada majrur, benar salah? Salah. Mudhofun ilaihi mansubun, benar nggak? Ya error kayak begitu. Kenapa? Karena ditinggal. Tapi kalau udah biasa, ya udah terasa. Belajar diulang lagi. Mubtada marfu. Mudhof ilaih majrur. Ditanya yang susah, mabur. Pokoknya harus udah biasa, enak deh. Ya. Oke, dikit lagi. Fayaqtanim ayyamal hadatsah. Jaga, ambil, ya. Yaqtanim itu ambil ghanimah, ambil keuntungan. Ayyamal hadatsah di masa muda. Ya, kalian kan masih muda nih, ya. Kita semua masih muda lah. Sama, saya juga masih muda kan. 17 jalan dulu. Ya. Wa nufuwanis syabab, dan masa remaja, masih muda kayak sekarang nih, kalian usianya rata-rata masih belasan. Ya. Kamakila, sebagaimana dikatakan, biqadril kaddi tu'ta ma tarumu. Ya, dengan seukuran capekmu itu kamu akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Wa man ramal muna lailan yaqumu, barang siapa yang ingin mencapai cita-citanya, lailan yaqumu, maksudnya yaqumu lailan, bangun malam. Kok dibacanya lailan yaqumu di syair? Nanti kalau belajar ilmu arut kawafi kamu ngerti.
Kenapa jadi begini modelnya? Itu ada ilmu syair dalam bahasa Arab namanya arud dan qawafi. Cara nyusun syair dalam bahasa Arab itu ada ilmunya, nggak sembarangan. Ya, lailan yakumu yakumu lailan. Bangun malam kalau pengen dapat cita-cita. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha. Dan masa muda, ayyamal hadatsah faghtanimha. Ambil keuntungan dari masa muda. Enak, badan masih sehat, pikiran masih seger, ya, nggak banyak urusan, ya, dan tenaga masih kuat. Itu masa muda enak. Coba kalau udah tua, banyak pikiran, udah berkeluarga, mikirin keluarga, mikirin nyari nafkah, badan juga udah nggak terlalu kuat kayak masih muda, lemes, capek, apalagi makin tua, udah jalan ke kamar mandi aja, aduh repot banget. Masih muda ini kalian mau jalan kemana aja, lari kemana aja kuat, belajar juga masih seger, ambil kesempatan. Ala innal hadatsata la tadumu. Ingat, ya, ingat. Innal hadatsata la tadumu. Masa muda tidak kekal, tidak abadi. Akan ada masanya kita kalau panjang umur bakal tua. Nah, kalau udah apa? Kalau udah tua beda lagi belajarnya. Ya, kalau masih muda apa? Masih muda itu enak belajarnya, masih kuat. Kalau sudah tua udah lemes. Ngapalin cepet lupa, baru diajarin kemarin, lupa. Baru diajarin. Kalau masih muda enggak. Cuma saya temukan dalam pengalaman ngajar itu problem yang dihadapi. Saya ngajar ada anak muda kayak kalian di sekolah pondok, ada ngajar orang tua ya di kelas online atau offline belajar bahasa Arab lah misalnya gitu ya. Problem yang dihadapi begini. Anak muda problemnya bukan di daya tangkap. Daya tangkap rata-rata anak muda itu masih kuat karena masih otaknya cerdas, masih muda, belum banyak pikiran apa-apa. Problemnya adalah penghalang mereka itu untuk dapat ilmu apa? Males. Anak muda itu masih tergoda dengan apa? Ajakan ke sana kemari. Ya, main, ya, mabar. Tahu mabar nggak? Mabar, mabur gitu ya. Nah, itu anak muda tuh tergoda padahal otaknya cerdas. Jadi problem yang dihadapi anak-anak muda ketika belajar itu ada dalam dirinya. Kebanyakan anak muda tuh tantangannya ada dalam diri dia sendiri ketika belajar. Otaknya cerdas tapi tergoda main ke sana ke sini, akhirnya bukunya nggak disentuh, pelajarannya nggak diulang-ulang. Sementara kalau saya ngajar orang tua, problemnya bukan ada dirinya, adanya di luar dirinya kebanyakan. Kenapa? Karena udah sibuk. Ada yang kerja, ya, ada yang sibuk dengan penyakitnya dan semacam-macam. Padahal dia semangatnya serius, motivasinya pengen bisa. Anda tuh yang belajar sama saya bahasa Arab udah umur 50 tahun, udah mau belajar. Jadi motivasi internalnya udah kuat, cuma daya tangkapnya udah melemah. Kenapa melemahnya? Karena disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Yang emak-emak mikirin masak, gitu kan? Lagi belajar tapi mikirin masak, yang bapak-bapak mikirin kerjaan dan sebagainya. Akhirnya kendalanya di situ. Akhirnya ya belajar lama juga. Ngadepin orang tua harus sabar ngajarnya. Ditanya, gimana PR-nya udah kerjain belum? Maaf Ustaz, belum ngerjain, lagi sibuk kemarin. Ya udah, kita bagaimana orang tua? Dia kerja, dia begini, udah yang penting masih mau belajar deh, nggak apa-apa. Tapi kalau anak muda nggak ada kesibukan apa selain belajar. Cuma tantangannya dari dirinya. Ketika dia malas, udah tuh, nggak akan dipegang tuh ilmu, akan dilepas begitu aja. Ya, oke, itu dulu. Insya Allah kita lanjutin lagi besok ya. Allahu a'lam bishawab, rizqna ilma, rizqna faham. Ya, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa amaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala may yaji imama wa li'ambiya khitama wa alal alil kirami nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya Rabbana bi annana qatarafna wa innana asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla haubah
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.